Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, mahasiswa santri Pondok Pesantren Huruf Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada. Hari ini pertemuan ke-20 ya. 20 kita akan membahas tentang akal, jiwa dan terawangan. Meraga sukma. Emang betul nih. Di sini ada kayak meraga sukma ini. Nggak tahu ya, kalian mungkin ada ilmu. Nanti saya ngobrol juga soal itu ya. Tapi itu betul ada di sini di halaman 71-nya. Nah, sebelum kita membahas itu, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, pengarang kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain yang kita pelajari ini, dan kemudian juga untuk Plato, Aristoteles yang dibahas, dan untuk guru-guru kita, orang tua kita masing-masing, keluarga kita, semoga kita senantiasa dalam rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Al-Aliniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 7. Kalau yang saya 70 tapi yang paling bawah ya. Wa annal aqla itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa annal aqla, dan sesungguhnya akal, alama bayyanahul hakimu Aristu, sebagaimana diterangkan oleh Aristoteles, fi kutubihi fin nafsi, di buku-buku Aristoteles tentang jiwa, wa kadzalika al-Iskandar, juga sebagaimana diterangkan oleh Alexander. Alexander ini nggak tahu nih, Alexander yang dimaksud siapa? Wa ghairuhu minal falasifah, dan filsuf-filsuf selain Alexander. Wa, akal itu asyrafu ajza'in nafsi, bagian jiwa yang paling mulia ya. Ini kemarin yang ditanyakan itu Mas ya. Jadi jawabannya di sini. Akal itu adalah bagian dari jiwa, tapi dia asyraf, yang paling mulia ya. Jadi tadi ya, nanti ini pembahasannya memang bolak-balik ini ya. Jadi ada jiwa, kita akan bahas soal akal dan jiwa ya. Nah, jiwa, akal itu adalah bagian jiwa yang paling mulia. Wa annahu, dan bahwasanya akal, hiya bil fi'li najizatun, dia secara aktual sempurna ya. Akal itu apabila dia melewati potensinya menjadi suatu yang aktual, maka dia akan sempurna. Maksudnya begini, kalau kita semua ini punya akal, tapi itu namanya akal bil quwwah, cara potensi saja ya. Akal yang potensial itu ya belum sempurna ya kan. Kapan dia sempurna? Ketika akal itu menjadi bil fi'li, menjadi aktual, artinya dia digunakan untuk berpikir ya. Nah, ketika akal itu digunakan untuk berpikir, ketika itu pula akal dianggap sebagai akal yang aktual dan itu sempurna ya. Jadi kesempurnaan akal adalah dengan penggunaannya ya kan? Makanya kita mau mikir kayak gitu kan. Kita dianggap manusia itu ya, bedanya ya beda, semua manusia oke lah, pada dasarnya berakal ya. Tapi yang membedakannya adalah apakah digunakan atau tidak. Semakin akal itu digunakan, maka semakin sempurnalah kemanusiaan manusia. Kurang lebih semacam itu. Wabihi, dengan akal, tu'lamul ilahiyat, metafisika teologis itu bisa diketahui dengan akal.
teologi, tentang Tuhan, tentang ilahiyat itu sebenarnya lebih tepatnya maba ada fobia, hal-hal yang metafisik itu bisa diketahui tentang tarian manusia ya, tentang waktu, tentang ruang. Mari kita bahas loh, tentang makan ya, tempat ya, tentang hayis, itu kan semua bahasa-bahasa akal, hal-hal yang tidak tampak tapi kemudian bisa diketahui. Nah itu dia. Bahkan wayu roful bari ya, wabihi akal, ini atofnya adalah wabihi, dengan akal Tuhan pun bisa dikenal ya. Dengan panca indera kita tidak bisa mengenal Tuhan, tapi dengan akal itu bisa ya, paling tidak dengan argumen kausalitas ya kan, kalau ada sebab kalau ada akibat ada sebab. Nah itu salah satunya gitu kan, gerak kalau di bahasanya Aristoteles tentang gerak ya, kalau sesuatu itu bergerak gitu ada yang menggerakkan, nah, sampai ke penggerak yang tidak digerakkan. Nah itu bisa dipikirkan ya, bisa diketahui. Tuhan bisa diketahui dengan akal ya. Hal-hal yang metafisik, hal-hal yang teologis bisa diketahui dengan akal. Jalla ta'ala yang agung pujiannya untuk Tuhan. Faka'annahu, seolah-olah akal itu akrobul maujudat ilaihi, wujud yang paling dekat dengan Tuhan. Seolah-olah akal adalah wujud yang paling dekat dengan Tuhan. Apanya? Syarofan, kemuliaan, walutfan, kelembutannya, wasofaan, dan kejernihannya, la makanan, bukan tempatnya, wa maudian, bukan posisinya. Akal adalah entitas yang paling dekat dengan Tuhan dalam hal kemuliaannya, kejernihannya, kelembutannya. Kenapa? Karena dengan akal kita bisa mengenal Tuhan. Dengan hati bisa nggak ya? Hati itu sebenarnya enggak jauh tidak pasti. Kecenderungannya kan hati itu subjektif ya. Kalau akal itu kecenderungannya bisa diterima oleh banyak orang. Sesuatu yang masuk akal itu bisa diterima oleh siapa saja. Karena kalau hati itu ada like and dislike kan, suka nggak suka ya kan. Walaupun nanti larinya hal yang masuk akal itu larinya ke keyakinan kan, larinya ke hati juga ya kan? Tapi cara untuk mengetahuinya pada awalnya ya dengan akal itu. Makanya tadi dia asyrafu maujudan ya, jadi akrobul maujudat ilallah ya, paling dekat ya, karena Tuhan sih bisa dikenal dengan akal, maka dia yang paling mulia. Tapi bukan tempatnya. Jadi jangan bayangkan bahwa, nah ini tadi, ini ada metafora, dikatakan akal itu paling dekat dengan Tuhan. Bukan dikatakan bahwa akal dan Tuhan itu berdampingan, gitu ya. Maksudnya adalah kemuliaan bukan sesuatu yang tampak ya, sesuatu yang bisa dipikirkan, bukan tempatnya, bukan posisinya, tapi kemuliaannya. Nah, tumma tatluhu an-nafsu, kemudian jiwa itu mengiringi atau berada di posisi setelah akal ya. Jadi tadi mas yang kemarin ditanyakan, ini akal itu pertama, baru kedua jiwa ya. Walaupun akal itu bagian dari jiwa ya kan, ini nih akal itu bagian dari jiwa, tapi akal itu posisinya di sini dinyatakan sebagai yang nomor 2 ya. Li'annaha, kenapa? Karena jiwa kal mutawassitoti bainal akli wa tabi'ah, sebagai penengah antara akal dan tabiat atau alam atau tubuh. Kenapa jiwa itu nomor 2? Karena ini 1, 2, nanti ketiganya adalah tabiat atau alam, nature nih kalau bahasa Inggrisnya ya, alam atau nanti tubuh ya, tubuh.
Ini nomor 3. Nah, jiwa itu al-mutawassithah bainal akli wal tabi'ah. Ya. Nah, ini alasannya gini. Idlaha hawasun tabi'iyah. Karena nature, tabi'ah itu mempunyai indera, ya, indera. Ya. Itu makanya kenapa tabi'ah, atau saya lebih nyaman nyebutnya di sini tubuh, ya, kebertubuhan, hal yang korporeal, ya. Itu posisinya maaf, yang ada ininya di sini maksudnya. Ini dia punya indera natural. Ya, jiwa itu kenapa posisinya tidak di sebelum akal, tapi setelahnya? Karena dia ada unsur-unsur ini. Pada jiwa itu ada, kita bisa melihat, mendengar ini karena ada jiwa, ya kan? Macam itu. Nah, panca indera itu sifatnya kan korporeal, dia hanya bisa mencerap hal-hal yang bertubuh, yang fisik, macam itu. Nah, tadi karena jiwa memiliki hal-hal yang indrawi, artinya jauh lebih umum, maka dia posisinya setelah akal. Walaupun akal itu bagian dari jiwa sebenarnya, ya kan? Kayak gitu, Mas. Jadi sebenarnya nanti di dalam jiwa itu ada akal, baru nanti ada indera. Nah, karena ada unsur ini, maka dia ada di sini. Suka-suka dia lah, dia ngapain sebenarnya itu, ya. Sebenarnya sih, ya, kalau akal itu bagian jiwa, kenapa nggak duluan? Sebenarnya gitu ya, karena jiwa itu nanti kan roh, ya. Tapi dia meninggikan akal. Oke. Faka'annaha, seolah-olah jiwa itu muttahidatun min ahadi torfaiha bil akli, bersatu dengan akal di salah satu bagiannya, di salah satu sisinya. Ya. Ya. Jiwa itu pada satu sisinya dia menyatu dengan akal. Ya. Tadi jiwa, oke, dalam hal ini nih enggak nyata juga. Dalam hal akal adalah bagian dari jiwa yang mulia, itu dia jiwa berurusan dengan, di satu sisi dia adalah sesuatu yang bersatu dengan akal, ya. Alladhi huwa muttahidun bil bari jalla wa azza, ya. Yang mana akal itu menyatu dengan Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Nah itu. Memang nih Al-Farabi ini mengagungkan akal banget di sini, ya. Di satu sisi tadi dia mengatakan akal itu adalah entitas yang paling dekat dengan Tuhan. Ini di kalimat yang kedua adalah akal adalah tadi ya. Ini akal entitas nggak nyata. Entitas terdekat dengan Tuhan. Kedua ini apa? Entitas yang menyatu dengan Tuhan. Akal menyatu. Ada satu pernyataan yang itu dikaitkan dengan Al-Farabi. Itu pernyataan tentang Tuhan, yang mana Tuhan itu dideskripsikan sebagai aklun, aqilun, ma'kul. Tuhan adalah aklun, akal, aqilun yang berpikir, ma'kulun yang dipikirkan. Jadi Tuhan itu akal yang memikirkan dirinya sendiri. Berarti gitu kan, sesuatu yang memikirkan dirinya sendiri, dan dengan pemikirannya itu muncullah alam semesta. Makanya ada hadis qudsi yang itu yang terkenal bahwa aku adalah khazanah yang tersembunyi
dan aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, dengan demikian aku dikenal, ya kan? Tadi Tuhan menciptakan makhluk setelah apa? Dia merefleksikan dirinya sendiri bahwa aku ini kanzan makhfi, ya, sesuatu yang khazanah yang tersembunyi. Artinya tadi Tuhan adalah entitas yang memikirkan dirinya sendiri, yang dari situ maka muncul alam semesta. Nah, ini tadi, ini kaitannya ke situ, bahwa akal itu menyatu dengan Tuhan, ya. Nanti ada pernyataan aklun, akilun, makulun. Ya karena ini filsuf, ya. Tuhan itu sesuatu yang rasional, gitu. Tapi itu memang ini, saya membaca buku-buku filsafat abad pertengahan di Eropa, ya. Salah satunya Abelardo. Itu ketika membahas tentang filsafat dan seterusnya, dia mengidentikan orang Islam itu dengan filsuf. Jadi orang Kristen, Katolik abad pertengahan itu ketika menyebut filsuf, itu yang dipikirkan adalah orang Islam. Jadi Muslim itu sama dengan filsuf, Mas. Versi orang Kristiani abad pertengahan. Salah satunya di Abelardo itu. Jadi filosof itu ketika mereka menyebut filsuf, yang dimaksud adalah Muslim. Dan tokoh utamanya Ibnu Sina, dan kemudian terutama adalah Ibnu Rushd, gitu. Jadi kalau Muslim itu identik dengan filsuf, ya kita itu semua filsuf. Bayangin tadi. Kita memikirkan tentang, misalnya gini, kita membahas tentang Tuhan yang kemudian tidak boleh digambarkan dengan apapun. Benar ya? Itu kalau nggak filsuf apa coba? Ya kan? Kita disuruh meyakini, kita bukan disuruh meyakini, kita diajarkan untuk meyakini zat yang wujud, hidam, bako, mukhalafat, itu kan filsuf semua itu. Kita membayangkan itu, bahwa Allah itu ada, Allah itu terdahulu, Allah itu abadi, Allah itu tidak seperti apapun, Allah itu esa, Allah itu punya kemampuan. Itu kan filsuf banget itu kita. Ini sebenarnya memang kita bandingkan dengan beberapa keyakinan lain yang membutuhkan perantara, kan? Misalnya ada yang harus pakai patung, misalnya gitu kan, harus pakai dewa-dewa yang kemudian punya kemampuan yang bisa dibayangkan, dan kemudian bisa, misalnya ada dewa tangannya banyak, misalnya gitu kan, dan seterusnya. Dan kita tidak memerlukan itu semua, dan kita percaya artinya memang ya filsuf tadi. Maka, dan itu konsepsi dengan Tuhan yang seperti tadi itu kan rasional banget. Nah ini yang disampaikan oleh Al-Farabi itu filsuf berarti kan. Kalau misalnya semua Muslim adalah filsuf, nah ini filsuf. Makanya tadi membayangkan Tuhan sebagai aklun, akilun, makul, karena Tuhan bisa dipikirkan. Gitu. Beberapa filsuf abad pertengahan itu membayangkan bahwa untuk meyakini Tuhan itu kita nggak boleh memikirkannya. Jadi Tuhan tidak bisa dipikirkan, semacam itu. Nah sementara kita lo bisa. Tadi kan Tuhan Maha Esa, kan bisa terpikirkan, ya. Nah ini kan, kenapa tadi ya? Entitas yang menyatu dengan Tuhan, ini akal didefinisikan sebenarnya. Ala sabilil ladzi dzakarnahu, sesuai dengan cara yang telah kami jelaskan tadi. Maksudnya tadi, ketika Al-Farabi mengatakan akal itu entitas yang menyatu dengan Tuhan, maksudnya bukan dalam pengertian tasbih tadi, tapi dalam pengertian yang tadi ya, kemuliaannya. Ya,
akal bisa mendekati Tuhan, dinyatakan dekat ya karena kemuliaannya, karena dengannya kita bisa mengenal Tuhan. Nah, tadi dia menyatu dengan Tuhan. Kenapa ya? Karena ketika kita memikirkan sesuatu yang abstrak, yang sebenarnya yang kita pikirkan itu adalah ada, ya. Dan ada itu diandaikan sebagai sesuatu yang esa, ya, yang mana dia dianggap sebagai hal yang benar, yang baik, yang indah, yang tempoh hari saya bilang, ya kan. Dan itu semua maksudnya adalah Tuhan. Nah, itu tadi menyatu dengan Tuhan, karena akal itu ketika kita memikirkan sesuatu kan bukan sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang bisa dipikirkan, dan itu adalah tadi manifestasi dari Tuhan. Wa minator fil akhar, di sisi lain, ini masih ngomongin soal jiwa, muttahidatun bitobiah. Jiwa itu menyatu dengan alam. Ya, tadi ya, di satu sisi jiwa itu menyatu dengan akal, ya. Di sisi lain jiwa menyatu dengan tobiah, ya, alam atau tubuh. Ya. Wa kanati tobiatu tatluha. Tobiah atau alam atau tubuh itu tatluha, mengiringi atau hadir setelah jiwa, ya. Kianatan lamakan, secara eksistensial, bukan secara tempat. Sama ini. Jadi itu dia. Posisinya lagi-lagi ini seperti yang kemarin sudah kita bahas. Kita tidak membahas soal makan, tempat yang fisik, tapi hayyiz, tempat secara rasional, secara metafisik, ya, secara rohani, ya, semacam itu. Nah, ini tadi jiwa posisinya setelah akal, tabiah posisinya setelah jiwa, tapi bukan makanan, lakin kianatan, secara eksistensial. Mungkin kalau kalian pernah baca Mas Faik nih, wali Mula Sadra itu kan ada apa, martabah apa, bukan martabah tujuh apa, tingkat-tingkat eksistensial, ya kan. Eksistensi sesuatu itu ada level-levelnya, ya, seperti yang kita bahas soal wajibul wujud, kemudian mungkinul wujud, itu kan artinya ada level-level keberadaan. Ini juga sama. Tobiah itu setelah jiwa setelah akal. Walaupun akal itu bagian dari jiwa, tapi karena jiwa ini mempunyai hal-hal yang indrawi, maka jiwa berada posisinya setelah akal. Oke. Fa'ala hadas sabil, atas dasar cara pemahaman tadi, ya, walama yusyakiluha, dan atas dasar apa yang sebentuk dengan itu tadi, ya, mimma yaksuru wasfuha qaulan, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, yang bagi seyogyanya anta'lama ma yakuluhu Aflatun fi aqawilihi, seyogyanya antuk lama ini mungkin, ya, segala yang dikatakan oleh Plato tentang pernyataan-pernyataannya itu seyogyanya dipahami dengan cara seperti tadi bahwa posisi-posisi akal, jiwa, tabiat itu ada hierarkinya, tapi hierarkinya itu secara eksistensial, bukan secara tempat, ya. Fa'innaha, sesungguhnya pernyataan-pernyataan Plato, mahma ujriyat hadal majro, apabila dijalankan dengan jalan itu, dipahami dengan cara tadi, ya, zalatid dununu, maka prasangka-prasangka akan hilang, wasyukuk, juga keraguan-keraguan akan hilang, allati tuaddi ilal qaul, yang mana prasangka ataupun keraguan itu mengakibatkan pernyataan bi anna bainahu wa baina Aristo ikhtilafan, bahwa antara Plato dan Aristoteles terdapat perbedaan fi hadal makna,
dalam makna ini terkait tadi ide, ini masih membahas soal ide ya. Alataro, tidakkah Anda memperhatikan anna Aristu, bahwa Aristoteles haitu yuridu ayyubayna min amrin nafsi, haitu yuridu, dia menginginkan ayyubayna, menjelaskan min amrin nafsi, perkara jiwa, wal akli, akal, war rububiyati, dan ketuhanan, halan, seketika, sekaligus. Tadi Al-Farabi membahas soal akal, jiwa, tabiat. Ini nanti ada kaitannya dengan akal, dengan Tuhan, ya kan? Kan dia membahas soal akal, jiwa, dia membahas soal Tuhan juga. Nah, kaifa yajra'u, bagaimana mungkin Aristoteles itu berani wa yatashaddaqu fil qaul, dan mengoceh dengan perkataan, wa yahruju makhrajal alghas, dan keluar dengan jalur teka-teki ala sabili tasbih, secara apa namanya, tasbih itu apa, perumpamaan yang menyamakan Tuhan dengan yang lainnya ya. Aristoteles membahas akal, jiwa, dan mengkaitkannya dengan Tuhan. Mana mungkin Aristoteles di saat yang sama kemudian menyatakan Tuhan, membahas dengan menyerupakannya dengan hal-hal yang lain. Itu menurut Al-Farabi nggak mungkin. Kenapa? Karena dia membahas soal jiwa, akalnya nggak kelihatan, baru kemudian Tuhan. Nah, kemudian masa dibayangkan bahwa Aristoteles itu menyerupakan Tuhan dengan hal yang lain. Contohnya misalnya yang kemarin ide-ide Tuhan ya, aswar al-ilahiyah, forma-forma ilahi, itu kan sempat disinyalir bahwa Aristoteles mengkritik hal itu dan menyatakannya apakah itu asbah, apakah itu semacam hantu-hantu, kan enggak ya. Jadi ketika dia mengandaikan hal-hal yang sifatnya fisik kayak gitu, ya tidak cocok dengan pernyataan yang barusan yang mengkaitkan Tuhan dengan akal, terutama dengan akal ya, baru kemudian dengan jiwa, semacam itu ya. Nah, itu tentang akal dan jiwa. Nah, paragraf selanjutnya ini membahas soal merogoh sukmo. Benar gitu ya. Kalian tahu nggak ya? Ada yang tahu? Itu apa namanya? Ada tuh. Saya dulu waktu nyantri itu latihan hal-hal yang bebek juga gitu. Latihan terawangan, tahu terawangan? Terawang itu kita apa namanya, konsentrasi kemudian melihat sesuatu yang jarak jauh gitu. Nah, kemudian itu nanti tingkatan selanjutnya adalah merogoh sukmo. Merogoh sukmo itu ini roh, tapi bukan roh dibayangkan sebagai nyawa ya. Jadi jiwa kita itu bisa keluar. Kayak kita ngimpi gitu mas, ngimpi tapi sadar gitu. Ngimpi tapi sadar. Kalau di Jawa itu ada keyakinan bahwa roh itu ada 9. Nah, roh yang artinya nyawa disebut sebagai roh idofi. Nah, yang keluar dan bisa keluar dan masuk itu yang di merogoh sukmo itu disebut roh nurani, roh nurani. Itu yang kemudian kalau kita menguasainya kita akan tenang, kita cenderung tenang, damai, walaupun ada macam-macam. Itu sebenarnya kondisi ketika roh nurani kita lebih dominan. Ya, kalau kacau balau kayak itu tuh roh yang sifatnya hayawani, ya, itu tuh yang lebih dominan ya. Nah, itu yang bisa keluar itu. Tapi latihannya akbar gitu, walillahilhamd itu berat. Karena harus mati rasa, Mas. Jadi salah satu latihannya itu misalnya gini. Di pesantren kan banyak itu kan tumbila, tahu nggak? Tumbila itu loh, tinggi kalau orang Jawa nyebutnya. Bangsat kalau orang Jakarta nyebutnya. Nah, kita duduk di tempat yang banyak bangsatnya gitu atau banyak nyamuknya, tapi kita nggak ngerasain itu ada. Nah, kalau kita berhasil itu baru itu satu tahap itu, bagus itu. Latihan sebelumnya itu ini membaca sesuatu sambil dengerin musik misalnya, radio gitu, nggak usah keras-keras. Tapi sampai suara radionya nggak kedengeran, karena kita fokus betul dengan bacaan. Ya,
Itu latihan pertamanya. Latihan keduanya tadi apa namanya, di tempat yang banyak lalatnya misalnya gitu mas, kita diem di situ tapi nggak ngerasain bahwa kita ada lalat. Nah itu nanti lama-lama pas kita tidur gitu, kemudian ya ada bacaannya gitu, nanti itu keluar. Gitu. Kalau saya pribadi ya apa namanya, secara sadar dan kayak gitu belum bisa. Tapi kalau mimpi, kemudian di mimpinya itu ngerasa bahwa kita lagi tidur, kemudian di mimpi itu saya tidur lagi. Nah itu saya sering gitu. Bener kan? Jadi mimpi tidur ya, kita ngimpi tapi sadar gitu, gue lagi tidur gitu. Pernah nggak kalian? Kalau ada pernah kayak gitu tuh kalian punya bakat tuh Raga Sukma ya. Jadi tidur gitu ya, udah gue lagi tidur deh gitu. Kemudian main gitu kan, capek tidur lagi, dan nanti ngimpi lagi. Itu ada filmnya tuh, Leonardo DiCaprio kalau nggak salah. Filmnya apa judulnya? Inception ya, kayak gitu. Tapi itu sebenarnya benar ada. Bahwa kita pindah ke tadi, kita menyadari sedang tidur, gitu. Masuk lagi. Itu salah satu efek dari dulu belajar Raga Sukma itu. Tapi saya nggak sanggup itu. Oke. Nah, kita akan membahas soal Raga Sukmanya Plotinus ya. Wadalika fi kitabihi al-ma'ruf bi atulujia. Dan itu di buku, ini sebenarnya bukunya Plotinus, tapi Al-Farabi nyangkanya bukunya Aristoteles ya. Al-Ma'ruf bi Atologia. Haitu yakul, di mana Plotinus mengatakan, ini sungguhnya aku rubbama kholautun binafsi katsiran. Sesungguhnya aku sering untuk mengosongkan diriku. Ya, kholautu binafsi. Khola itu kan ngosong diri. Ini dirinya dikosong. Wa kholaqtu badani, dan aku melucuti diriku, aku keluar dari badanku. Fasirtu ka'anni jauharun mujarradatun, maka aku menjadi seolah-olah suatu substansi yang abstrak, bila jismin, tanpa jasad. Tadi dia meninggalkan dirinya, kemudian dia menjadi substansi yang tanpa tubuh. Ini Raga Sukma. Fayakunu dakhilan fi dzati wa raji'an ilaiha. Fayakunu, kemudian substansi yang abstrak tadi, yakunu dakhilan fi dzati, ya, masuk ke dalam diriku, wa raji'an ilaiha, dan kembali kepadanya. Wa kharijan min sa'iril atsya siwa, dan keluar dari segala sesuatu selainnya. Jadi dia bisa masuk, bisa keluar, dan bisa meninggalkan segala sesuatu selain dirinya. Selain tadi apa ya? Ini memang bahasanya bahasa sufi ya, yang kayak apa? Orang fana itu loh. Kalau di sufi kan fana. Nah, ini Plotinus itu. Jadi jangan disangka bahwa misalnya bahwa yang fana itu hanya para sufi dan sufinya Islam. Tidak. Plotinus itu kan sebelum Masehi ya. Neoplatonisme itu mengalami apa yang kemudian kita sebut sebagai fana ya, seperti apa, seksiti jenar yang gitu kan, hal-hal dan seterusnya. Nah, fa'akunu al-ilma wal alim wal ma'luma jami'an. Nah, sama. Fa'akunu, kemudian aku, kata Plotinus, menjadi al-ilm, pengetahuan, ilmu ya. Wal alim, subjek yang mengetahui, wal ma'luma, dan objek yang diketahui jami'an secara keseluruhan. Tadi dia menjadi akilun ma'kulun. Setelah apa namanya, dia mengosongkan dirinya, meninggalkan jasadnya, maka kemudian dia menjadi akilun ma'kulun, atau di sini ilmun alimun ma'lumun. Fa'ara fi dzati, kemudian aku melihat pada diriku minal husni wal bahai, kebaikan dan kemegahan, kusbaha. Wa ma baqiyat muta'ajjaban, dan masih saja hal itu menakjubkan. Dia lepas dari kediriannya, lantas kemudian
fokus dengan dirinya itu, kemudian dia melihat bahwa dirinya itu adalah ilmu, sesuatu yang mencari ilmu, subjek yang mencari ilmu, sekaligus dia ilmu itu sendiri ya. Baru kemudian apa? Di dirinya dia menemukan kebaikan-kebaikan ya. Fa'alamu inda dzalika, tatkala itu aku mengetahui, anni minal alami asyarifi juz'un shaghir, bahwasanya saya merupakan bagian kecil dari alam yang mulia, atau istilahnya apa? Mikrokosmos ya. Ada itu yang terkenal adalah apa namanya, Ikhwan Sofa ya. Ikhwan Sofa adalah filsuf Islam yang memperkenalkan bahwa kita ini adalah mikrokosmos, sementara alam semesta adalah makrokosmos ya. Kita bagian dari semesta. Semesta adalah bagian kita gitu. Melihat alam semesta, sebenarnya alam semesta adalah manusia besar. Kita manusia adalah alam kecil ya. Jagat alit. Di Jawa juga ada istilah jagat alit itu kan ya. Nah ini tadi. Nah ini Plotinus merasa bahwa oh aku ini adalah bagian dari alam semesta. Fa inni limahyan fa'ilun, sungguhnya aku adalah pelaku bagi sesuatu yang dihidupkan. Dia minimal dia pada dirinya sendiri adalah dia merasa sebagai pelaku tentang segala yang di alam semesta. Dia merasa terpanggil, merasa sebagai bagian dari pihak yang menyelenggarakan alam semesta. Kan konsepnya kalau di Islam apa? Khalifatullah kan. Tadi kan ini limahya apa? Fa'il. Aku adalah pelaku di dalam hal yang dihidupkan, makhluk maksudnya. Itu. Ini Plotinus ya dekat-dekat dengan konsep yang khalifatullah tadi ya. Falamma aikontu bidzalika, ketika saya yakin dengan hal itu, tarakaitu, saya meningkat bidhni dengan pikiranku, min dalikal alami, dari alam tadi, ilal alamil ilahi, ke alam ilahi. Dari alam yang biasa ini kemudian dia sampai ke alam ilahi. Fasirtu, maka aku menjadi ka'anni hunaka, seolah-olah aku di alam ilahi itu muta'alliqun biha, terkait dengannya. Ini hampir kayak apa namanya? Kayak Isra Mi'raj. Ya kan? Dia naik ke atas sampai ke alam ilahi. Fa inda dzalika, tatkala itu yal ma'uli, bersinar padaku, minan nuri, dari cahaya, wal bahai, dan kemegahan, mayakilul al-sunu an wasfihi, yang sulit bagi mulut untuk menjelaskan. Dia merasakan ada cahaya yang menyinarinya yang sulit untuk dibahasakan. Kan kalau belajar tadi ya, saya bilang belajar ilmu terawangan itu awalnya kan kalian konsentrasi, fokus dengan satu titik gitu kan. Ini tadi bukan lagunya siapa itu, satu titik gitu. Enggak apa. Tapi betul, fokus dengan satu titik, nanti lama-lama itu muncul pendar-pendar warna gitu, merah dan seterusnya, diikuti terus. Saya pribadi juga waktu diajari terawangan saya nggak berhasil. Teman saya yang berhasil. Itu awalnya banyak cahaya, kemudian kita fokus di satu cahaya. Terus nanti lama-lama kebuka mas. Gitu. Kalau dulu teman saya itu saya diajari oleh Habib Fauzi namanya. Ada udah meninggal sekarang. Beliau tinggalnya di Cisalak waktu itu ya. Di tesnya saya gini mas, kita bareng-bareng kayak gini ya, ayo latihan. Dulu nyebutnya mata goib, karena masih santri-santri kan. Kemudian setelah konsentrasi dan itu, ada yang berhasil satu tuh, temen saya cewek malah. Kemudian ayo coba lihat, ada cowok satu kawan saya yang lihat, sekarang ke rumahmu, coba bayangin ke rumahnya, sampai ke rumahnya, coba lihat ada siapa, ada ibu gitu kan, lagi pakaian apa gitu. Oh pakai daster warna ini, oke. Cukup, kata guru saya, cukup. Jadi suruh nelpon, buat telepon ke rumah, telepon gitu, Bu, ibu pakai baju ini lagi masak ini ya gitu. Betul, cocok gitu. Keren. Betul bisa gitu.
Keren tuh. Nah itu dari sekian kawan itu ada 20 yang bisa cuma 2 gitu. Saya termasuk yang nggak bisa. Saya nggak bisa. Kalau sekarang nggak perlu amat ya. Udah ada ini yang video call kan. Jadi sebenarnya sekarang itu kita lebih sakti daripada orang zaman dulu ya. Ada yang video call. Nah, kalau zaman dulu kita harus wah, Allah Akbar itu. Nah, ini tadi betul. Jadi ketika konsentrasi nanti akan melihat cahaya-cahaya ya. Wal adanu ansam'i, mayakilul adanu ansam'i, sesuatu yang berat, sulit untuk didengar oleh telinga. Ya. Apa yang dirasakan, pengalaman apa ini ya? Pengalaman religius lah memang yang sulit untuk dibahasakan. Ya. Faida astalshi fi dalikan nur, ya. Ketika saya pingsan ya di dalam cahaya itu, wa balaghat taqati, dan dayaku sampai ke batas akhirnya, walam aqwa ala iktimalihi, dan saya tidak kuat untuk menanggungnya, habattu ila alamil fikra, saya turun ke alam pemikiran. Itu tadi kan ke alam ilahi, ya kan? Di situ dia menemukan cahaya. Tapi kemudian dia pingsan, nggak kuat, turun lagi ke bawah ke alam fikrah, pemikiran. Faida sirtu ila alamil fikrah, ketika aku berada di alam pemikiran, hajabat anni al fikratu dzalikan nur, pemikiran menutupi diriku dari cahaya tadi. Jadi karena nggak masuk akal kan tadi, maka dia turun ke akal. Tapi ternyata ketika dia menggunakan akalnya sudah tidak menemukan cahaya yang tadi, ya. Tidak memahami tadi. Wa tadakkartu, dan aku ingat inda dalika, tatkala itu akhi, mengingat saudaraku Heraklitus mungkin yang maksud, ya. Min haitsu amara, yang mana dia menyuruh bitolabi wal bahsi, menyuruh pencarian dan pembahasan anjau harin nafsi syarifah, tentang substansi jiwa yang mulia, bisu'ud ila alamil akli, dengan membumbung ke alam rasional. Ini pernyataan ini sepertinya dia bertolak belakang dengan Heraklitus, ya, Heraklitus. Saya cari di Google Heraklitus itu siapa? Yang muncul Herakleitos, tapi nggak tahu nih Heraklitus yang dimaksud siapa. Ini Plotinus berbeda dengan Herakleitos. Herakleitos mengatakan tadi, untuk mengetahui jiwa yang mulia, mengetahui hal yang substansial, itu maka lariah ke alam yang rasional. Tapi tadi yang dialami oleh Plotinus adalah dia ketika sampai di alam fikrah, alam pemikiran, malah dia tidak lagi mendapatkan cahaya yang ilahi tadi. Ya, di alam ilahi lebih tinggi daripada alam fikrah, macam itu. Ya. Hadza fi kalamin lahu tawil. Pernyataan ini panjang, ya. Yastahidu fihi, ya. Plotinus berupaya dengan pernyataan itu, wayarumu, dan dia menginginkan bayana hadhil ma'ani al-latifah, menerangkan makna-makna yang lembut tadi, ya, yang sublim tadi. Fayamna'uhu al-aqlu al-kiyaniyu, akal yang ada ini melarangnya, mencegahnya, an idroki ma indahu wa idohihi, untuk mencerap sesuatu yang dimiliki alam ilahi dan menjelaskannya tadi. Di sini benar berarti Plotinus itu ya menyatakan justru tadi ya ada sesuatu yang di atas akal berarti. Ya. Alam ilahi ini fauqal fikrah, fauqal akal, ya. Maka di sini saya melihat Al-Farabi itu inkonsisten.
Ya. Tadi inkonsistensi yang pertama adalah dia muter-muter antara jiwa dan akal yang kemarin saya sudah bilang, dan ini kelihatan ya. Posisinya akal itu di mana ya? Akal itu lebih tinggi daripada jiwa, tapi akal berasal dari jiwa, bagian dari jiwa. Ini kan berarti apa sih ya? Nggak clear, jadi nggak jernih. Kemudian yang kedua tadi, di awal dia memuja-muja akal ya. Wah, akal adalah entitas yang yang terdekat dengan Tuhan, bahwa dia menyatu dengan Tuhan dengan pengertian-pengertian yang metaforis tadi ya. Bahkan seperti yang tadi ini. Tapi kemudian yang dicontohkan adalah pernyataan Plotinus yang mengatakan alam ilahi itu tidak tercerap oleh akal, ada gitu kan. Nah, ini jadi bisa jadi penelitian tersendiri nih. Sebenarnya akal menurut Alfaro itu seperti apa? Kalau dilihat dari teks ini, dia nggak kukuh pendapatnya itu, kadang meninggikan, kadang menurunkan, dan semacam itu. Ya. Tadi, faman aroda, orang siapapun yang ingin ayyakifa alayasirim ma au ma'u ilaihi, ingin memahami sedikit tentang yang disyaratkan tadi, fa innal katsira minhu asirun wa ba'idun. Sungguhnya yang lebih banyak daripada itu sulit wa ba'id dan jauh. Falyakfa, seyogyanya orang tadi ya, siapapun itu, mengingat madzakarnahu bidihni, sesuatu yang kami telah jelaskan tadi, kami sebutkan tadi, bidihni dengan pikiran. Wala yatba'u al-alfadho mutabi'atan tamatan, dan jangan mengikuti kata-kata tadi secara literal ya. La'allahu yudriku, semoga dia bisa mencerap ba'doma kusida bitilkal rumuzi wal alghas, sebagian yang dimaksud dengan rumus-rumus dan teka-teki tersebut. Fa'innahum, sesungguhnya para filsuf Plato, Aristoteles, dan ini Plotinus ya, qad balahu, sudah melampaui batas, upayanya itu sudah semaksimal mungkin, wajtahadu, dan mereka telah berusaha. Wa man ba'dahum, adapun orang-orang setelah Plato dan Aristoteles dan Plotinus, ila yaumina hada, sampai ke hari kita saat ini ya, zaman kita ini, zamannya Al-Farabi maksudnya, mimman lam yakun qasduhumul haq, yang mana mereka tidak bermaksud untuk mencapai kebenaran, balkana kadduhumul asobiyah, melainkan upaya mereka adalah fanatisme, wa tolabal uyub, dan mencari aib, faharrofu wa badalu, maka mereka mendistorsi dan mengubah-ubahnya. Ini tadi Al-Farabi mengkritik sebagian orang di zamannya yang menurut dia itu justru mentahrif ya, bahasa santri ya, mendistorsi, mengubah-ubah pernyataan-pernyataan Al-Farabi, pernyataan Plato dan Aristoteles. Menurut Al-Farabi seperti tadi, akal itu ya dekat dengan Tuhan dan seterusnya ya. Ini pernyataan-pernyataannya Aristoteles, kemudian juga Plato juga menyatakan hal-hal yang dekat dengan pembahasan tentang Tuhan gitu. Tapi menurut Al-Farabi, orang-orang setelah mereka itu justru mengubahnya seolah-olah Aristoteles itu nanti bertolak belakang dengan Plato, sementara Plato itu religius ya, bertuhan, teis, seolah-olah Aristoteles itu dipertanyakan kebertuhanannya. Nah ini tadi menurut Al-Farabi itu adalah tahrif ya. Walam yakdiru, orang-orang yang mentahrif tadi tidak mampu ma'al juhdi wal inayati, dengan kesungguhan wal inayah dan perhatian wal qasdit tam, dengan maksud yang sempurna, alal kashfi wal idah, untuk menyingkap dan menjelaskan pernyataan Plato dan Aristoteles tadi. Fa inna, sementara kami, ma'syiddatil inayah bidalika,
Dengan perhatian yang ekstra tentang hal tersebut, na'lamu, mengetahui, anna bahwasanya kami lam nablugh minal wajibi fihi, belum mencapai kepada hal yang wajib tentang apa yang perlu dijelaskan tadi ya, Plato dan Aristoteles, illa aisarul yasir, kecuali hal yang sedikit saja tadi. Li'annal amro, karena perkaranya, fi nafsihi, pada dirinya, sokbun, sulit, mumtani'un jiddan, dan terlarang. Ini Al-Farabi di sini menyadari bahwa dia hanya bisa menjelaskan sedikit saja tentang pernyataan Plato dan Aristoteles dan Plotinus tadi ya. Karena memang pembahasan soal tadi ya, kayak meraga sukma ya kan, kemudian mengosongkan diri, menyatu dengan alam ilahi, ubah pindah, itu tuh kan apaan sih ya kan? Percaya nggak percaya kan? Misalnya begini, misalnya saya sanggup meraga sukma, kemudian saya bilang kalau meraga sukma itu konon kita bisa pergi kemana-mana mas, mau pulang kampung bisa itu, tapi cuma sukmanya doang, raganya tetap di sini gitu. Ini bisa kemana-mana. Nah, tapi kemudian kalau kemudian saya bilang ayo saya sudah ke Mekah misalnya gitu, saya sholat Jumatnya di Mekah gitu kan, kan kita percaya nggak percaya, cenderung nggak percaya malah. Ini tadi. Nah, Al-Farabi di akhir-akhir ini memang dia malah tidak seperti pernyataannya awal. Di sini dia malah ini memang sulit untuk dijelaskan gitu. Sesuatu yang suprarasional ya kan, seperti yang tadi ya, pemikiran itu nggak bisa untuk menjelaskannya. Nah di sini memang ya Al-Farabi di satu sisi seorang filsuf, tapi sisi lain itu ya dia seorang sufi juga. Di satu sisi dia kadang meninggikan akal setinggi-tingginya, tapi di sisi lain kadang dia ngomong akal itu nggak mampu juga. Jadi tidak seperti Ibn Rushd. Kalau Ibn Rushd itu rasionalis murni, dia konsisten. Kalau Al-Farabi itu masih kadang kemana-mana dia. Ya seperti ini tadi ya, upayanya saja menyatukan hal-hal yang sebenarnya berbeda macam itu. Karena itu ya tadi dia kadang inkonsisten. Oke, hari ini cukup semacam. Ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh minta tolong dijelaskan lagi Pak tentang akal sebagai jalan bisa mengetahui Tuhan, sedangkan perasaan bisa jadi tidak bisa sebagai jalan mengetahui Tuhan. Tadi Pak saya bilang itu benar Pak? Oh iya, maksud saya begini, kalau jalan untuk mengetahuinya lebih mudah dengan akal ya, walaupun nanti tadi jalurnya dengan akal kita mengenal Tuhan ya, baru kemudian setelah kita mendapatkannya kemudian larinya ke hati, maksudnya kita menjadi keyakinan sebenarnya. Nah tapi sesuatu yang diyakini itu ya bukan jalan pengetahuan sebenarnya, karena ada unsur subjektif di situ. Sesuatu yang diyakini seseorang itu kan ada unsur subjektif, sementara akal cenderung objektif. Maksudnya objektif adalah gini mas, sesuatu yang rasional itu bisa diterima oleh siapapun yang punya rasio, gitu kan. Tapi sesuatu yang diyakini belum tentu diyakini oleh orang lain. Contohnya itu, Mas. Nah, ini tadi. Maka dalam hal mengetahui Tuhan, ya jalurnya secara rasional, bukan dengan hati. Ini Mas. Lebih spesifik, pembenaran akan adanya Tuhan itu dengan akal, sedangkan ketika Tuhan, katakanlah misal ada agama gitu Pak, itu cuma kita sebagai membenarkan saja gitu Pak sifatnya. Benar nggak Pak? Tadi kalau mau mencari ya dengan akal ya,
um, ketika menjadi keyakinan itu bisa jadi hal-hal yang subjektif, bisa jadi tadi sudah ada sistem yang sudah jelas gitu mas, yang kemudian pencarian tadi didaku oleh bahasa-bahasa agama. Contohnya sih tadi bahwa Tuhan sebagai aklun makulun, ini kan ini pencarian ini. Apa tadi apa al ilmu al alim wal maklum, ya kan, itu kan pencarian sebenarnya itu. Tapi kemudian ini dibahasakannya apa? Tuhan, ya kan? Padahal para filsuf itu jarang bahas soal Tuhan. Nah, itu tadi mas, pencarian ini pencarian rasional, tapi kemudian agama itu apa? Ya bisa jadi menjustifikasi. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Cuman ya ada ya tentang gampangnya hati dan akal. Akal punya kelemahan juga kalau terkaitan dengan Tuhan tadi ya. Tuhan yang secara rasional, Tuhan rasional, dia cuma nyaman di pikiran doang, ya kan? Tapi tidak sampai sebagai sesuatu yang dihayati. Nah, penghayatan tentang Tuhan ya itu tadi di keyakinan itu yang sifatnya lagi-lagi subjektif atau paling banter ya sesuai dengan masyarakatnya saja, satu kawasan paling. Jadi kelemahannya di situ. Akal kan cenderungnya kering. Ya, bisa diterima semua orang, tapi kemudian ya udah hanya sampai batas pengetahuan, tidak sampai ke penghayatan. Nah, sementara hati dari ya, keyakinan itu sampai ke penghayatan, walaupun sifatnya subjektif. Semacam itu. Ya. Jadi masing-masing ada fungsinya juga. Cukup ya untuk sementara ini. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.